Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada bab wudu, tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang menyebutkan 7 perkara yang merupakan pembatal dari pembatal wudu. Apa saja dari pembatal wudu itu? Yang pertama, beliau menyebutkan adanya sesuatu yang keluar dari 2 lubang, kubul dan dubur, seperti air seni, madhi, wadi, kotoran atau kentut yang berbunyi ataupun yang tidak berbunyi. Semuanya itu disebut dengan hadas. Dan yang dimaksudkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi yang pertama adalah al-khuruj minas sabilaini qalilan kana au kathiran tahiran kana au najisan. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan, apakah yang keluarnya itu sedikit ataukah yang keluarnya banyak, ataukah yang keluarnya sesuatu yang suci ataukah sesuatu yang najis. Yang jelas keluar dari kubul dan dubur, maka batal wudunya. Sesuatu yang najis tentu umumnya yang keluar dari 2 jalan memang najis, seperti kencing, kotoran, dan yang semacamnya. Tetapi sekalipun yang keluar itu tidak najis, seperti air mani. Air mani itu pendapat yang kuat tidak najis. Maka kalau keluar dari 2 jalur, tetap dinyatakan batal wudunya secara mutlak. Atau seseorang mengeluarkan batu, kencing batu. Batu itu suci, tetapi kalau keluar dari kubul maka membatalkan wudu. Ataupun orang yang melahirkan, terkadang ada, ya jarang sih, cuman bisa saja terjadi orang melahirkan itu tidak mengeluarkan darah, dan bayi itu suci, tetapi karena keluar dari kubul maka membatalkan wudu. Jadi ini kaedah ya. Jadi sesuatu yang keluar dari 2 jalur, baik kubul ataupun dubur, sedikit ataupun banyak, suci ataupun najis, maka membatalkan wudu.
Orang kentut itu kan tidak najis, tetapi karena keluar dari dubur maka membatalkan wudu. Ini yang pertama ya. Apa saja Bu, pokoknya yang keluar dari dua lubang kubul dan dubur maka bisa membatalkan wudu. Kemudian yang kedua di sini juga disebutkan tertidur dengan lelah. Jika pelakunya itu tertidur dalam keadaan berbaring, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sanati, faman nama falyatawadda. Mata itu adalah tali pengikat dubur. Barang siapa yang tertidur hendaklah dia berwudu. Jadi yang kedua yang merupakan pembatal wudu adalah tidur. Tidur itu membatalkan wudu. Cuman di sini pengarang mengatakan bahwa tidur yang membatalkan wudu itu dalam keadaan berbaring. Berarti kalau tidurnya tidak dalam posisi berbaring, umpamanya duduk, menurut pendapat pengarang tidak batal wudunya. Memang permasalahan apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak membatalkan wudu ini memang perselisihan yang panjang sekali. Ada yang mengatakan bahwa tidur itu membatalkan wudu secara mutlak dalam kondisi tidur apapun, mau baring, mau duduk, mau nyandar, mau berdiri. Yang jelas dia tertidur, baik tidurnya banyak ataupun sedikit, maka pendapat yang pertama batal wudunya. Dan ini pendapat Al-Hasan Al-Basri, kemudian juga pendapat Ishaq berdasarkan hadis Safwan ibn Asal radhiyallahu an yang disebutkan bahwa karena Rasulullah sallallahu tidak melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari kecuali karena junub. Tetapi kalau hanya sekedar berak, kencing ataupun tidur, maka tidak perlu melepas sepatu, cukup berwudu saja. Dari hadis ini menunjukkan bahwa wudu itu pembatal, tidur itu pembatal wudu. Dan di sini umum, dalam kondisi apapun, sedikit ataupun banyak, maka tidur itu membatalkan wudu. Tetapi pendapat yang lain, pendapat yang kedua, tidur itu justru tidak membatalkan secara mutlak. Ini kebalikan justru ya. Kalau yang tadi mutlak batal, ini pendapat yang kedua pula tidak batal secara mutlak. Karena ada hadis Anas bin Malik, sahabat itu pernah mereka menunggu sholat isya sampai terkantuk-kantuk. Bahkan ketika mereka tidur itu sampai termanggut-manggut kepalanya. Ketika datang sholat isya mereka tidak berwudu, langsung sholat. Ini dikeluarkan Imam Muslim hadisnya, hadis Anas bin Malik ini. Lah dari hadis Anas bin Malik ini justru pendapat yang kedua, bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat sahabat Rasul Abi Musa al-Ash'ari dan seorang tabi'in namanya Sa'id ibn al-Musayyib. Kemudian pendapat yang ketiga, kalau seandainya
kondisi tidurnya dia terduduk, jadi pantatnya itu melabuh ke bumi, maka tidak batal wudunya. Tapi kalau seandainya tidurnya selain daripada itu, berbaring, entah terlentang, entah kemudian ke lambung kanan kiri, maka batal wudunya. Dan ini pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang keempat, bahwa tidur itu membatalkan wudu kecuali kalau tidurnya sebentar. Jadi yang membatalkan wudu itu kalau tidurnya lama. Kalau hanya tidurnya sebentar, siat-siut saja bahasa kitanya, maka tidak membatalkan wudu. Dan banyak lagi pendapat-pendapat para ulama mengatakan bahwa tidur itu ada yang membatalkan wudu, ada yang tidak membatalkan wudu, ada yang membatalkan wudu dalam kondisi tertentu, dan begitu seterusnya. Tetapi para ulama kemudian mereka mengatakan bahwa tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang lelap. Jadi tidurnya lelap. Kalau tidurnya tidak lelap, umpamanya ibu sedang tertidur, kemudian handphone bunyi, ibu langsung bangun, artinya kan ibu tidak lelap karena paham di sekitarnya. Maka kalau seandainya tidak lelap, maka tidak membatalkan wudu. Jadi kalau seandainya tidurnya tidak lelap, tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu itu kalau terlelap, tidak paham di sekitarnya, mau sebentar mau lama, yang jelas dia tidak tahu di sekitarnya, maka batal wudunya. Maka batal wudunya. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan yang dipilih oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Lajnah Daimah, dan wallahu alam ini yang sahih. Wallahu alam. Jadi definisi tidur membatalkan wudu itu antara lelap dan tidak lelapnya, bukan dalam kondisi duduk ataukah berbaringnya. Jadi kalau seandainya ibu hanya tidur sebentar, kemudian masih mendengar di sekitarnya, masih tergugah kalau ada bunyi-bunyi di sekitarnya, berarti tidak lelap tuh. Nah yang seperti ini tidak batal wudunya. Tapi kalau sama sekali tidak mengetahui di sekitarnya, mau sebentar mau lama, maka itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, di sini tertutup akal dan hilangnya kesadaran. Jadi zawalul aqli, hilangnya akal, entah karena pingsan disebutkan di sini, entah karena mabok, entah karena gila, maka zawalul aqli, hilangnya akal karena pingsan, karena tidur dan yang semacamnya, maka menurut pengarang di sini batal wudunya. Batal wudunya. Kemudian beliau mengatakan karena saat akal itu tertutup, niscaya seseorang tidak akan mengetahui apakah wudunya itu batal dengan keluarnya kentut misalnya atau tidak. Jadi itu disebut madinatu al-hadath nama ibu ya. Jadi diduga ketika hilang akal itu dia mengeluarkan sesuatu, entah itu kentut dan begitu seterusnya.
Karena ada satu kisah. Jadi ada seorang ulama namanya Ishaq ibn Rahawayh. Ishaq ibn Rahawayh. Ishaq ibn Rahawayh ini kan salah satu ulama Syafi'i yang berpendapat bahwa orang yang tidur duduk itu tidak batal wudunya. Itu pada awal pendapatnya. Jadi satu hari dia ke masjid, kemudian di samping dia itu ada orang yang tertidur sambil duduk. Tiba-tiba kemudian dia mengeluarkan suara. Lah orang yang tidur sambil duduk ini tidak tahu kalau dia mengeluarkan suara kentut. Kemudian setelah datang waktu sholat, tiba-tiba kemudian orang ini langsung sholat. Jadi ditegur oleh Ishaq ibn Rahawayh ini, yang di zamannya menjadi Syekhul Islam. Dia mengatakan, tawadda ya fulan, wudu engkau wahai fulan, karena tadi waktu kau tidur duduk itu kau mengeluarkan suara. Tiba-tiba kemudian orang ini marah kepada Imam Ishaq dan mengatakan, engkau yang bersuara bukan aku, katanya. Aku tidur dalam posisi duduk. Jadi orang ini tidak wudu lagi, langsung sholat. Lah sejak itulah maka Ishaq ibn Rahawayh berpendapat bahwa orang yang tidak sadar ini, dia tidak tahu kalau dia kentut atau tidak kentut, makanya dia meninggalkan pendapatnya. Itulah orang yang hilang akal itu kan tidak tahu, Bu. Inilah penyebabnya kenapa orang hilang akal itu bisa membatalkan wudu. Ya karena memang dia nggak sadar gitu ya. Entah karena pingsan, entah karena mabuk, entah karena gila, entah karena tidur, entah karena pingsan dan yang semacamnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, lamsu az-zakari, memegang kemaluan, ya, masul qubul awid dubur bil yad biduni hailin, memegang kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan serta jari-jari tangan tanpa ada penghalang. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya, hendaklah dia tidak salat sehingga dia berwudu. Dalam riwayat, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya maka dia berwudu. Soal memegang kemaluan ini pun ulama yang masyhur itu terbagi menjadi 3 pendapat. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, maka memegang kemaluan itu maksudnya tanpa penghalang, ya Bu ya, maka batal secara mutlak. Apakah ketika dia memegangnya syahwat ataupun tidak syahwat, ataukah dia memegang kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Seperti mamanya ibu memandikan mayat, untuk membersihkan kemaluan si mayat, kan kemaluan orang namanya kan, atau menceboki anak-anak kan gitu, atau memegang kemaluan suaminya. Pokoknya kata mazhab Syafi'i, apakah memegangnya itu kemaluan sendiri atau orang lain, ataukah dia memegangnya itu syahwat ataukah tidak syahwat, maka dalam mazhab Syafi'i memegang kemaluan itu batal secara mutlak. Batal secara mutlak. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad.
Kalau pendapat Imam Ahmad itu, lihat Bu, apakah memegangnya dengan syahwat ataukah memegangnya tanpa syahwat. Kalau memegangnya dengan syahwat, maka batal wudunya. Kalau memegangnya dengan syahwat, maka batal wudunya. Tetapi kalau seandainya memegangnya tanpa syahwat, maka dalam mazhab Ahmad itu tidak batal wudunya Bu. Berarti yang menentukan batal dan tidaknya wudu dalam mazhab Ahmad itu antara syahwat dan tidak syahwat. Kalau syahwat, batal wudunya. Kalau tidak syahwat, tidak batal wudunya. Ini dalam mazhab Ahmad ya. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah justru tidak batal secara mutlak. Dalam mazhab Abu Hanifah dan termasuk juga mazhab Malik mengatakan tidak batal wudunya, kecuali kalau mengeluarkan sesuatu setelahnya. Tapi kalau tidak mengeluarkan sesuatu setelahnya, maka tidak batal wudunya. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, dari tiga pendapat ini saya cenderung kepada pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Ahmad. Kenapa? Karena ada penggabungan dua riwayat. Pertama, riwayat yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang memegang kemaluannya maka dia berwudu. Itu riwayat yang pertama. Tapi ada riwayat yang lain, ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat dia memegang kemaluannya, apakah kemudian membatalkan salat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, innama huwa bid'atun minka, tidak, karena kemaluan itu bagian daripada kulitmu. Artinya memegang kemaluan itu sama dengan memegang hidung, memegang telinga, karena bagian dari kulit kita. Dari dua riwayat ini disimpulkan bahwa riwayat yang mengatakan batal wudunya dengan syahwat itu ditarik kepada hadis barang siapa yang memegang kemaluannya maka dia berwudu, artinya kalau dengan syahwat. Tapi kalau tidak dengan syahwat, maka hadis yang mengatakan tidak itu bagian daripada kulitmu. Berarti dari sini ada tiga pendapat tentang masalah memegang kemaluan itu. Wallahu a'lam. Ini yang nomor 4. Ya. Kemudian di sini yang nomor 5, di antara nawaqidul wudu atau pembatal wudu adalah murtad. Ar-riddatu anil Islam. Murtad dari Islam. Beliau mencontohkan di sini, misalnya mengatakan sesuatu perkataan yang menyebabkan kufur, seperti umpamanya ibu habis wudu, tiba-tiba ibu mengatakan, semua agama itu bebas, mau milih Islam, mau milih Hindu, mau milih Buddha, mau milih Yahudi, Nasrani, terserah, karena orang beragama itu merdeka. Ini kufur Bu, bisa keluar dari Islam. Ya, berarti kalau mengatakan seperti ini habis wudu, batal wudunya tuh. Atau mengatakan bahwa hukum selain dari hukum Allah itu lebih baik, kufur. Ya. Atau mengatakan semua agama sama, ini bisa kufur Bu. Jadi mengatakan sesuatu perkataan yang menyebabkan dia kufur. Jika seseorang mengatakan perkataan itu atau menghalalkan yang diharamkan, khamar itu halal, zina itu halal, gitu kan, maka wudunya dihukumi batal. Bahkan bukan hanya wudunya, semua amal ibadahnya terhapus. Dan ini berdasarkan surah Az-Zumar ayat
65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapus amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dari sini terjadi silang pendapat. Apakah kemudian orang yang murtad ini, kalau seandainya dia bertobat, Bu, apakah orang yang murtad ini kalau seandainya dia bertobat, kemudian amalannya balik lagi dari nol, ataukah kemudian dibalikkan lagi itu amalan yang sudah dia lakukan itu? Terjadi silang pendapat. Menurut Imam Ahmad, maka kalau seandainya seseorang kemudian dia bertobat setelah kekufuran, jadi orang yang murtad kemudian tobat, kemudian dia beramal soleh, berarti amal solehnya mulai dari nol. Karena amal soleh yang sudah dilakukan sebelum murtad terhapus dengan kemurtadannya. Berdasarkan surah Az-Zumar ayat 65 ini, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapus amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Tapi pendapat Imam Syafi'i tidak. Pendapat Imam Syafi'i digantung. Kalau dia bertobat, orang yang murtad ini, maka dia akan dikembalikan amalan sebelum murtadnya. Tapi kalau dia mati dalam kondisi murtad, itulah baru amalannya akan terhapus dan hilang. Dan ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 217. Wa man yartad minkum ang dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Al-Quran mengatakan, seandainya mereka murtad dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat surah Al-Baqarah 217 ini ada kalimat fayamut wa huwa kafir. Jadi barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kondisi kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya. Artinya mafhum kebalikannya, kalau mereka tidak kafir, mereka balik ke dalam Islam, maka mereka tidak akan sia-sia amalannya. Dari sini dalam mazhab Syafi'i mengatakan orang yang murtad kemudian balik ke Islam, maka pahalanya akan dikembalikan. Tapi dalam mazhab Ahmad justru pahalanya lenyap dan kembali ke awal. Tapi yang jelas bahwa dengan adanya perselisihan ini, maka takutlah orang-orang yang murtad kalau seandainya amal usahanya kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini yang kelima yang membatalkan wudu adalah murtad. Kemudian yang keenam, memakan daging unta. Berdasarkan pertanyaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddau min luhumil ghanami? Qala in syi'ta. Qala ana tawaddau min luhumil ibili? Qala na'am. Apakah kami harus berwudu wahai Rasul karena makan daging domba? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau mau berwudu ya silahkan. Kemudian sahabat bertanya lagi, apakah kami harus berwudu dari memakan daging unta?
Maka Nabi SAW mengatakan ya, berwudu. Ya. Kemudian kata pengarang di sini, akan tetapi mayoritas sahabat tidak berpendapat harusnya berwudu sehabis memakan daging unta, karena hadis yang memerintahkan sudah dimansuh dibatalkan ketentuan hukumnya. Juga mayoritas sahabat tidak berwudu setelah memakan daging unta, termasuk Khulafaur Rasyidin yang keempat. Jadi ada yang berpendapat, kata pengarang di sini, maksudnya hadis ini sudah dimansuh, sehingga para sahabat mereka tidak berwudu ketika mereka memakan daging unta, termasuk Khulafaur Rasyidin, katanya di sini pengarang rahimahullahu taala mengatakan seperti itu. Tetapi wallahu alam, pendapat yang kuat bahwa memakan daging unta itu termasuk pembatal wudu. Karena Nabi SAW jelas ditanya di sini, apakah kami memakan daging unta harus berwudu? Maka Rasul mengatakan, tawadhdha'u minha, berwudulah kalian dari memakan daging itu. Ada yang kemudian mencari-cari alasan kenapa kemudian memakan daging unta diharuskan berwudu, kenapa pula kemudian memakan daging kambing tidak harus berwudu. Jadi ada yang mencari-cari hikmah, karena unta itu diciptakan tabiatnya dari setan, Bu. Jadi unta itu diciptakan tabiatnya dari syaitan. Sementara kambing itu tidak. Jadi unta itu memiliki tabiat setan. Dikhawatirkan orang yang memakan daging unta ini dia mewarisi kekuatan setan, makanya disyariatkan berwudu untuk menghilangkan kekuatan setan itu, Bu. Itu yang mencari-cari alasannya. Kenapa? Karena ada hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, Rasul melarang tidak boleh salat di tempat unta. Kata Rasul, la tusallu fi mabarikil ibili fa innaha minasyayatin. Jangan kalian salat di tempat istirahatnya unta, karena sesungguhnya unta itu dari setan. Maksudnya tabiatnya diciptakan dari setan. Itu yang kenapa kemudian Nabi SAW memerintahkan kita berwudu setelah memakan daging unta, karena unta itu tabiatnya dari setan. Yang kedua, karena daging unta itu dia memiliki pengaruh yang cukup dahsyat kepada tingginya tekanan darah, sehingga kalau orang habis makan daging unta itu mudah marah, Bu, karena tekanan darahnya naik. Makanya kemudian wudu ini mendinginkannya supaya menurunkan tekanannya. Tapi yang jelas bahwa kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, apakah hikmahnya ini diketahui atau tidak? Maka yang jelas Nabi SAW memerintahkan kita untuk berwudu selepas makan daging unta, ya sudah berwudu. Ini kan yang mencari-cari hikmahnya, ya. Kenapa kok kalau daging kambing tak wudu, daging unta kok wudu? Itu saja sih. Sekalipun tidak diketahui apa hikmah ataupun faedahnya, maka kewajiban kita, kata Syekh Utsaimin, adalah fa'alaina at-taslim wal inqiyad. Kita wajib taslim, menerima apa adanya dan tunduk dengan syariat yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keenam. Kemudian yang kelima, di sini menyentuh wanita disertai syahwat. Karena menginginkan syahwat itu sama seperti adanya syahwat yang bisa membatalkan wudu dengan dalil bahwa seseorang yang menyentuh kemaluan diperintahkan berwudu karena menyentuh kemaluan dapat membangkitkan syahwat.
dalam kitab Al-Muwatta terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, qublatur rajuli imra'atahu wa jassuha biyadihi minal mulamasati faman qabbala imra'atahu aw jassaha fa alaihi alwudu. Kata Ibnu Umar, seorang suami yang mencium dan meraba-raba istrinya adalah bagian dari mencumbu. Maka barang siapa yang mencium dan meraba-raba istrinya, hendaklah dia berwudu. Jadi bersentuhan laki-laki dengan perempuan ini memang menjadi khilaf ulama, ya kan? Apakah kemudian memegang ataupun menyentuh kulit istri ataupun mungkin mahramnya itu membatalkan wudu atau tidak? Memang ini menjadi polemik para ulama, Bu, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, ibu dengan suami atau suami dengan ibu, pendapat yang pertama tidak batal secara mutlak. Tidak batal secara mutlak. Walaupun ada syahwat. Ya, kecuali kalau dia mengeluarkan sesuatu dari kubul dan duburnya, lain kan itu. Tapi kan tidak mengeluarkan sesuatu walaupun dengan syahwat, maka tidak batal wudunya secara mutlak. Ini mazhab Hanafi dan juga satu riwayat daripada mazhab Hambali, dan ini pula yang dipilih oleh Al-Imam As-San'ani, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, mengatakan bahwa memegang atau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak batal secara mutlak. Dalilnya, pertama hadis Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW pernah mencium istri-istrinya, kemudian keluar sholat dan tidak berwudu. Ya, menunjukkan bahwa kalau memang mencium itu kan bersentuhan, namanya mencium kan, Bu, itu membatalkan wudu. Tentu Rasul akan berwudu, tapi Rasul langsung sholat dan tidak berwudu. Ini satu riwayat. Kemudian riwayat yang kedua, riwayat Aisyah juga, di mana dia mengatakan, aku pernah tidur di samping Nabi SAW, sementara kedua kaki Rasul itu menjulur ke kiblat. Kemudian Aisyah tersentuh kakinya, Rasul sedang sholat, tangan Aisyah itu tersentuh dengan kaki Rasul ketika sholat itu, dan Rasul tidak membatalkan sholatnya. Kalau memang menyentuh kulit laki-laki dan perempuan itu batal sholatnya, tentu Rasul akan batalkan sholatnya kan, Bu, menunjukkan tidak batal wudunya. Ya. Kemudian juga hadis yang ketiga, Aisyah juga pernah kehilangan Rasul, kemudian diraba-raba gitu kan, rupanya dia terkena sentuhan kedua kaki Nabi SAW, dan Nabi SAW langsung sholat subuh dan tidak berwudu. Artinya Nabi tidak membatalkan wudunya. Ya, ini juga dalil bahwa memegang atau bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak batal wudunya. Tetapi dalam mazhab yang lain, bahwa memegang ataupun bersentuhan laki-laki dan perempuan itu batal wudunya, seperti yang disebutkan oleh pengarang di sini. Ini pendapat pengarang yang kita baca, ini batal wudunya, karena memang dalam mazhab Syafi'i memang batal wudunya, wallahu a'lam. Tapi pendapat yang kuat saya pribadi tidak batal wudunya. Taib, inilah 7 pembatal-pembatal wudu yang disebutkan pengarang. Kemudian di sini ada faktor penyebab dianjurkannya berwudu. Apa saja? Tempat-tempat ataupun perbuatan-perbuatan yang disunahkan berwudu di sini. Pertama di sini, orang yang berpenyakit hadas, yakni seseorang yang pada kebanyakan waktunya tidak berhenti
di sini buang kotoran dan mengeluarkan kentut bagi seseorang yang menderita hal tersebut. Apa istilah ibu salasil itu, penyakit yang kencing terus, kentut terus gitu ya. Maka kalau punya penyakit seperti ini terus-terusan kencing atau mengeluarkan darah, maka dia harus berwudu setiap kali hendak sholat. Kemudian yang kedua, wanita yang mengalami istihadhah. Jadi wanita yang mengalami istihadhah, dia mandi sekali kemudian wudu setiap hendak sholat. Dan ibu harus paham mana haid mana istihadhah supaya jangan meninggalkan sholat di waktu diwajibkan sholat. Karena ada orang tidak paham istihadhah dengan haid, disangkanya haid padahal istihadhah, akhirnya dia meninggalkan sholat, berarti berdosa itu karena dia meninggalkan kewajiban namanya ya. Jadi waktu wanita istihadhah, maka disunahkan seseorang itu untuk wudu. Kemudian orang yang memandikan jenazah di sini, orang yang memandikan jenazah. Jadi kalau ibu memandikan jenazah, kemudian selesai memandikan jenazah, maka ibu pulang wudu. Nah, itu sunnah hukumnya. Nah, di sini pengarang menyebutkan 3 perkara. Sebenarnya banyak gitu ya, tempat-tempat yang kita harus atau disunahkan berwudu, seperti umpamanya ketika seseorang hendak berzikir, itu disunahkan berwudu karena Nabi SAW yang mengatakan inni karihtu an adzkurallah illa ala tohrin. Kata Rasul, aku tidak suka ketika mau berzikir kepada Allah tidak dalam kondisi suci. Artinya Rasul menganjurkan untuk berwudu setiap hendak berzikir. Kemudian juga hendak tidur, yang kedua hendak tidur, Rasul selalu menganjurkan agar kita berwudu sebelum tidur, karena di antara faedahnya kalau seseorang berwudu sebelum tidur, maka nanti dikirim malaikat yang akan mendoakan ibu saat tidur. Saat ibu guling ke arah kanan, malaikat sebelah kanan akan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Kemudian ketika dia berbalik ke arah kiri, malaikat sebelah kiri mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, sampai dia bangun ya. Jadi itu faedahnya berwudu sebelum tidur. Kemudian juga orang yang junub, ibu sedang junub tetapi belum mandi, ibu mau makan, mau tidur, mau melakukan hubungan lagi, mau minum, itu disunahkan berwudu kalau ibu belum mandi ya. Kemudian juga yang keempat, wudu sebelum mandi. Sebelum mandi besar itu sunnah wudunya. Nanti akan sampai pembahasannya. Atau ibu memperbaharui wudu, sudah wudu lagi nggak apa-apa. Nah, itu sangat baik sekali gitu ya. Jadi ataupun seseorang berwudu hendak melakukan hubungan lagi. Jadi ini diantara tempat-tempat yang juga dianjurkan untuk seseorang itu berwudu. Wallahu alam. Ini sampai di sini materi tentang pembatal wudu dan tempat-tempat yang disyariatkan untuk berwudu. Insyaallah kita nanti sampai kepada pasal keempat, masalah mandi. Taib, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam.
Ya, alhamdulillah. Tadi saya katakan bahwa bersentuhan kulit dengan lain jenis itu tidak membatalkan wudu. Itu pendapat yang kuat yang menurut saya. Saya mengikuti pendapat Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan batal wudunya. Tetapi ya kalau bagi yang berpendapat tidak batal wudunya sih tidak ada masalah kan. Cuman kan masalahnya menyentuh kulit yang bukan mahram kan berdosa. Tapi tidak semua yang berdosa membatalkan wudu kan. Tapi kondisi di Mekah itu kan darurat, Bu. Ya, sebab kalau seandainya seseorang menghindari untuk tidak bersentuhan itu agak sulit sekali waktu tawaf. Waktu tawaf itu sangat sulit sekali lah, kecuali tidak ramai, tapi kan ramai terus, apalagi dalam kondisi-kondisi yang seseorang itu sedang ramai-ramainya susah keluar. Apalagi tempat wudu juga jauh. Wallahu alam, ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Tapi kalau ibu madhabnya Hambali tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau ibu madhab Syafi'i, ngikut pendapat madhab Syafi'i itu mungkin dibawa kepada darurat. Tapi kalau ibu dalam madhab Hambali, ya walaupun tidak darurat bersentuhan itu tidak batal. Tapi kepada yang bukan mahram ya berdosa gitu saja. Tapi kan kita bukan cerita dosa atau tidaknya, kita cerita batal enggaknya. Ya, pendapat yang kuat wallahu alam tidak batal. Selama tidak mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur. Kalaupun syahwat tidak sampai mengeluarkan tidak batal. Itu pendapat Hambali. Wallahu alam. Ya, kalau tidak ada. Ya. Gimana? Makan dan minum dalam kondisi junub itu katanya menjadi penyebab kefakiran. Apakah kemudian makan dan minum dalam kondisi junub dan dia tidak berwudu itu menyebabkan kefakiran gitu ya? Coba saya cek dulu hadisnya ada enggak. Ya, di sini ada hadis Nabi SAW mengatakan al-aqlu alal janabati yurithul faqra. Makan kepada orang yang junub tanpa berwudu tentunya itu akan mewarisi kefakiran. Tetapi kata para ulama mengatakan bahwa hadis ini laisa bisahihin. Hadis ini tidak sahih. Jadi ingat, hadis ini tidak sahih. Jadi tidak perlu kemudian takut ya, karena Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya masalah ini beliau mengatakan la haraja fi dzalika, la haraja fi dzalika, tidak mengapa soal itu, tidak mengapa soal itu. Artinya beliau melemahkan hadisnya, artinya tidak ada hadisnya yang mengatakan seperti itu, tidak sahih hadisnya, sehingga tidak perlu ditakutkan. Wallahu a'lam. Taib sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.